Jadi landasannya bukan performa kita. Landasannya kita ada dalam Yesus. Buahnya kita menghasilkan performa. Nah, kita harus ngerti ini konsep kekristenan. Fokusnya bukan apakah saya cukup baik, cukup kudus, cukup layak. Fokusnya adalah apakah korban Yesus sempurna untuk menebus saya. Waktu kita sadar korban Yesus sempurna untuk menebus kita, menghasilkan perbuatan yang lebih hebat dari yang dapat diperbuat orang-orang agamawi. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita sadar, kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan sudah disediakan buat kita, bahwa pertolongannya sudah Tuhan siapkan untuk kita, bahkan rencana terbaik Tuhan sudah susun buat kita. Nah, banyak orang Kristen seringkali berpikir, apakah saya cukup kudus untuk dapatkan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan? Apakah saya cukup baik untuk saya dapatkan apa yang jadi jawaban doa yang saya rindukan terjadi di hidup saya? Banyak di antara orang Kristen akhirnya tidak memiliki iman karena meletakkan imannya pada kekuatannya sendiri, pada kehebatannya sendiri. Berpikir kalau dia ditolong karena surga surprise, kaget betapa ada anak Tuhan yang bisa buat baik. Wow, surga harus berkati dia. No, jangan salah konsep kekristenan, juru selamat, pahlawan, hero. Yesus hero kita. Kita mungkin bisa gagal, tapi Yesus tidak pernah gagal. Dan kabar baiknya, kita ada di dalam Yesus. Kita bukan layak, tapi kita dilayakan. Dilayakan itu yang membuat kita bisa berbuat lebih. Kita diberkati bukan karena kita bisa berbuat lebih, tapi karena kita percaya ada Yesus yang telah berbuat untuk kita. Waktu kita percaya ada Yesus yang telah berbuat untuk kita dan kita percaya sorga melayakkan kita karena perbuatan Yesus, di sana justru kita berbuat lebih banyak. Ini cara berpikir kita lagi disusun lagi sama Tuhan supaya kita berpikir sesuai konsep Alkitab, bukan konsep agama. Karena mungkin kita bertumbuh di negara yang beragama, di sekitar kita banyak agama-agama yang berpikir bahwa kalau dia diberkati karena kebaikannya, kalau di dalam kekristenan, kalau kita diberkati karena perbuatan Yesus, berarti kita nggak usah buat baik. Oh, salah. Kalau kita ngerti itu, kita buat baik jauh lebih banyak daripada orang-orang agamawi. Alkitab berkata seperti ini, Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bagian yang harusnya milik orang kudus dalam kerajaan terang dilayakkan jadi milik kita. Karena kita percaya pengorbanan Yesus. Yesus sudah korban ganti kita. Korban Yesus, apa yang Yesus lakukan, standarnya sangat tinggi. Dan kita nggak pernah bisa mencapai standarnya Yesus. Kabar baiknya Yesus menggantikan kita untuk melakukan apa yang harusnya kita usahakan pakai kekuatan kita, tapi Yesus lakukan, Yesus buat untuk kita. Dan Yesus sekarang tinggal dalam kita, mendorong kita, bekerja melalui kita, berbuat melalui hidup kita, sehingga orang di luar melihatnya, kita bisa buat baik, kita bisa buat hidup kudus, kita bisa hidup benar. Tapi sesungguhnya kita sadar itu bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, tapi karena kita percaya Yesus dan Roh Yesus sekarang ada di dalam kita. Jangan sampai kita jadi sombong rohani, berpikir semua karena kehebatan kita. Semua kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya buat Yesus. Amin. Yuk kita lihat firman Tuhan, Roma 8 ayat 3-4 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat
digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Maksudnya yang tidak hidup menurut kekuatannya sendiri, tapi yang hidup karena percaya. Ada satu wanita yang kita tahu mengurapi kaki Yesus. Kemudian ada murid-murid yang mungkin berpikir wanita ini nggak layak, wanita ini ya nggak layak hitungannya. Tapi Yesus justru memberi jawaban, ibu, imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu membuatmu berkenan. Tuhan membuat dia layak, imannya yang buat dia layak. Iman pada apa? Iman pada Yesus yang baik. Dan kita juga beriman pada Yesus yang korban, telah berbuat baik, berbuat banyak untuk kita. Dan kita tahu wanita ini berakhir hidupnya bukan jadi sembarangan ngaco, hidupnya dalam pertobatan. Jadi bukan karena kuat gagah hebat kita, ada pertolongan bisa kita dapat, kebaikan dari surga kita dapat, tapi karena perbuatan Yesus. Ingat, Bapa melayakkanmu. Kamu diberkati karena kelayakan Yesus, bukan karena kelayakanmu. Efesus 1 ayat 6 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Segala berkat rohani tercurah dalam kita bukan karena performa kita, tetapi karena kita ada dalam Kristus yang pada akhirnya membuat kita menghasilkan performa. Jadi landasannya bukan performa kita, landasannya kita ada dalam Yesus. Buahnya kita menghasilkan performa. Nah, kita harus ngerti ini konsep kekristenan. Fokusnya bukan apakah saya cukup baik, cukup kudus, cukup layak. Fokusnya adalah apakah korban Yesus sempurna untuk menebus saya. Waktu kita sadar korban Yesus sempurna untuk menebus kita, menghasilkan perbuatan yang lebih hebat dari yang dapat diperbuat orang-orang agamawi. Amin. Kita dilayakkan. Sama-sama bilang, saya dilayakkan. Sama-sama bilang, karena ada dalam Yesus, maka saya menerima berkat Yesus. Karena kita mengenakan pakaian Yesus, sehingga sorga memberkati kita. Kita ada dalam Yesus sekarang. Ingat waktu Esau, berkatnya miliknya Esau, tapi Yakub mengambil berkat itu dari Ishak. Dengan cara apa? Dia pakai pakaiannya Esau. Sehingga waktu dicium aromanya aroma Esau. Disentuh seperti pakaiannya Esau. Padahal Yakub. Dan akhirnya Ishak curahkan berkat. Ini suatu gambaran hari ini. Kita pakai jubahnya Yesus. Kita pakai harumnya Yesus. Kita bawa di hadapan Bapa, bukan perbuatan kita, kehebatan kita. Kita ingatkan Bapa akan perbuatan Yesus buat kita, yang membuat kita layak diterima. Dan waktu kita diterima, saya ulang lagi nih supaya kita nggak salah paham. Waktu kita diterima menghasilkan buah. Apa itu? Perbuatan yang kudus, tindakan yang kudus, yang melampaui apa yang bisa dibuat orang-orang agamawi. Karena itu buah, itu hasil. Itu bukan sesuatu yang diusahakan, itu yang natural, keluar dari dalam diri yang percaya bahwa Tuhan menerima dia. Keluarlah ekspresi, yaitu hidup kudus, hidup baik, hidup benar. Amin. Saat kamu merasa paling tidak layak, justru anugerah Tuhan tercurah semakin nyata di hidupmu. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita bukan dibenarkan oleh perbuatan kita, kita dibenarkan oleh perbuatan Yesus. Dan waktu kita sadar itu, kita keluar dari kehidupan yang menggunakan kekuatan sendiri, tapi kita masuk pada kehidupan dari menerima urapan, tenaga, kuasa dari surga yang memampukan kita berbuat jauh lebih baik. Ingat, Petrus itu orang yang proud, bangga, merasa lebih hebat mungkin dari murid lain. Waktu Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan, kemudian Petrus bilang, jangan sekali-kali aku belain engkau Tuhan, aku gak akan tinggalin engkau Tuhan. Dia pakai proudnya, kebanggaannya, kekuatannya sendiri. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu 3 kali nyangkal aku. Dan betul, akhirnya Petrus gagal pakai kekuatannya sendiri, nyangkal Tuhan.
Tapi kemudian setelah dia sadar kasih Tuhan saja yang memampukan dia, di Yohanes 21 ada meeting berdua Petrus dan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, dan akhirnya Tuhan memerintahkan, gembalakan domba-dombaku. Sejak hari itu saya percaya Petrus bukan pakai kekuatannya sendiri, menyadari, bersandar pada kasih Tuhan, dan membuat dia justru berbuat jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kalau saudara pelajari kisahnya Petrus. Jadi hari ini, pagi ini, kita mau bangun iman kita, kita mau bangun pengharapan kita atas dasar kita dilayakkan Tuhan. Kita dilayakkan karena perbuatan Yesus. Dasarnya itu bukan apakah saya layak, apakah saya sudah cukup baik. Dasarnya bukan itu agamawi. Dasarnya saya sudah dilayakkan Yesus. Buahnya saya berbuat yang lebih banyak. Buahnya saya melakukan yang lebih hebat daripada orang agamawi. Amin. Saya percaya kalau kita ngerti ini, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Saya percaya kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Selamat menikmati kemenangan yang Tuhan sudah siapkan, berikan, dan kau bisa ambil hari ini buat hidupmu, buat keluargamu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman, perkataan yang ingatkan kami lagi, teguhkan kami lagi. Sebentar Tuhan Yesus, kami pergi melangkah, biar urapan-Mu menuntun kami. Pemahaman yang dari Tuhan memampukan kami justru berbuat lebih banyak, melakukan lebih banyak untuk kemuliaan-Mu. Tapi bukan karena kekuatan kami semata, tapi nature keluar secara alami dari hati kami yang bersyukur kami dilayakkan Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, mari kesembuhan mengalir. Yang susah, mari Tuhan hibur. Setiap yang punya masalah ekonomi, mari Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang hari ini, ada berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan yang buat saya layak untuk menerima berkat-Nya bukan karena kehebatan saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan saya rindu saudara tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis amin, haleluya, atau tulis namamu, dari mana kau mendengarkan, dan kita boleh saling mengenal. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!